mata kuliah filsafat ilmu ya. Dan saya ditugaskan oleh Dokter Tina untuk berdiskusi untuk beberapa topik. Izin share ya. Apakah sudah tampak? Sudah dok. Sudah, Dok. Sudah ya, oke. Baik, jadi saya ditugaskan pada kesempatan ini untuk berdiskusi dengan Anda semua tentang tanggung jawab etik dalam perubahan pendidikan ya akademik yang luar biasa. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa dan mahasiswa pasca ya, pasca sarjana kita membangun ya karakter dan profesionalisme sesuai dengan nanti profesi kita. Nah, ini adalah RPS yang diberikan kepada saya. Jadi saya Sharon Gonodiputro ya, mungkin sudah pada tahu. Kita ada 3 kali pertemuan dan cukup padat topiknya. Ada 4 topik, yaitu tentang apa namanya moral, nilai, etika, etiket, hukum ya, dan profesionalisme dalam kaitan satu sama lain. Kemudian dengan etika akademik dan integritas research, di mana kita tahu bahwa sudah banyak sekali penggunaan artificial intelligence ya dan juga plagiarisme, falsifikasi dan fabrikasi. Kemudian berikutnya adalah academic writing, bagaimana kita akan menyusun begitu ya, menyusun suatu artikel ataupun makalah secara akademis, kemudian nanti bisa disubmit kepada suatu jurnal. Kemudian berikutnya adalah penguasaan keterampilan engine untuk menyusun suatu daftar pustaka, yaitu Mendeley dalam hal ini. Dan terakhir adalah untuk melihat similarity tes ya. Jadi apakah makalah Anda ataupun nanti menyusun jurnal, menyusun artikel itu yang akan disubmit jurnal itu ada similarity-nya tidak dengan penulis-penulis yang lain. Itu menggunakan turn it in ya atau turn it in ya. Baik, pada kesempatan ini dalam waktu 2 jam begitu, 2 jam pelajaran ya 100 menit, kita akan mulai berdiskusi tentang topik yang nomor 7 begitu ya. Oke, kita tahu bahwa sekarang dengan dunia maya yang begitu hebat begitu ya, hebat apalagi sekarang kan kita online begitu ya. Jadi jarang sekali kita melakukan tatap muka ya antara dosen dengan atau tutor dengan mahasiswanya. Jadi luar biasa dunia maya ini mulai dengan laptop, dengan handphone, dengan tab ya dan sebagainya. Dan juga sudah banyak sekali kita dibantu juga oleh AI ya. Sudah banyak dikembangkan bermacam-macam aplikasi AI ini ya. Wah banyak banget. Nah, kemudian juga dunia social media gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari dunia sosial media yang menghantam kita ya, menghantam kita luar biasa. Jadi dikatakan kalau katanya sih kalau kita tidak ikut dalam sosial media kita kurang pergaulan gitu ya. Namun demikian ya itu tergantung dari masing-masing pribadi. Kemudian juga informasi ya yang masuk kepada kita itu luar biasa. Dan apalagi kita merespons juga kan ya, merespons juga. Jadi banyak informasi yang dulu tidak bisa terdeteksi, sekarang dengan media sosial seperti ini informasi itu akan masuk ya, mungkin jutaan atau triliunan ya informasi yang masuk dalam satu waktu begitu. Oke, nah jadi tentu saja ini berubah gitu ya, lingkungan akademik ini berubah. Namun demikian gitu ya, namun demikian kita dalam lingkungan akademik ini kan punya tata titinya gitu ya. Beda dengan lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan rumah begitu. Karena kita lingkungan akademis, tentu saja segala perilaku kita harus berdasarkan keilmuan begitu ya. Jadi baik secara kognitifnya, kemudian juga psikomotornya dan afektif kita begitu
itu tentu ada tata titinya dalam lingkungan akademik. Dan kita dituntut sebetulnya juga untuk mengembangkan 6 kompetensi inti katanya ya. Jadi kita berkarakter sebagai seorang akademisi, seorang pasca sarjana nanti postgraduate. Kemudian kita istilah citizenship, kita selalu ingin membangun apa namanya bangsa kita dan negara kita, pembangunan. Kemudian selalu berpikir kritis ya, tidak emosional begitu. Jadi segala sesuatu informasi yang kita dapat itu kita pikirkan secara kritis ya, bukan emosional. Kemudian juga kita harus kreatif ya, karena kita tahu bahwa dunia itu berubahnya cepat sekali. Ya, dunia itu berubah cepat sekali. Mungkin ilmu-ilmu yang dulu, zaman saya dulu sekolah, udah nggak bisa dipakai nih sekarang gitu ya. Kita harus berkreatif, berinovasi. Kemudian berikutnya adalah kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Kita sebagai tenaga kesehatan apapun itu, apalagi misalnya dokter, dokter spesialis nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Kita kan kadang-kadang ya merasa sombong gitu, oh kita dokter, kita magister, kita doktor begitu. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh orang lain. Ya kalau misalnya di rumah sakit, kita kerja di rumah sakit, kalau nggak ada satpam yang bukain pintu kita gitu ya, kita nggak bisa masuk ke rumah sakit gitu. Atau tempat pendidikan kita lah apa di RSAS atau di Ekman dan sebagainya. Kita tetap membutuhkan orang lain. Kemudian masalah kesehatan yang begitu kompleks sekarang begitu. Kalau kita lihat bahwa masalah kesehatan itu adalah masalah yang terjadi secara biopsychosocial ya, budaya dan juga spiritual. Kita juga nggak bisa kerja sendiri gitu. Seringkali kita membutuhkan keahlian atau profesional lain gitu ya, profesional lain. Makin penyakitnya makin kompleks, kita membutuhkan profesional atau tenaga profesional lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan keilmuan kita ya. Kalau dalam pendidikan ya tentu kepada peer group kita, kepada pendidikan itu sendiri pakai dosen atau tutor ya atau konsulen kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan efektif kita. Ya, sekarang juga banyak disinyalir dengan adanya social media itu antara peer group kita, antara teman kita sudah tidak semua sih bertata titi dengan baik. Seringkali kita bisa memaki-maki ya, apalagi kepada junior kita gitu dengan kata-kata kebun binatang begitu ya. Dan ini sudah terjadi. Ini ada apa gitu ya? Kenapa kita bangsa Indonesia yang terkenal sopan santun gitu, kok jadi begini gitu ya? Nah, ini pengaruh dari social media. Jadi kita seringkali melihat atau mengcopy etika atau etiket dari luar ya, terutama mungkin dari Amerika yang free gitu ya. Kita bisa lihat Trump ya ngomongnya seenaknya. Itu dianggap sesuatu hal yang oke, yang gaya gitu. Padahal sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di kita gitu. Jadi kebun binatang itu keluar semua. Jadi saya suka begini, eh, apa yang salah sama binatang-binatang ini gitu ya, sehingga dipakai untuk kata-kata makian gitu. Terus juga misalnya contoh ya kepada teman kita apa namanya, bukan lagi kalau di tataran Sunda ini kan teteh, akang gitu ya, atau kak atau abang mungkin dari yang lain, tapi pakai bro gitu. Apa sih gitu ya kalau saya, apa sih mau ikut Amerika ya tinggalnya di Amerika gitu ya. Jadi penting sekali kita berkomunikasi yang baik dan efektif. Nah, ini semua tentu harus dipayungi gitu ya. Ya, ini maaf ya ini dokter ya, tapi tenaga kesehatan apapun lah ya, itu kita berakhlak gitu ya. Kita punya kebudayaan Indonesia yang betul-betul penuh dengan tata titi gitu ya, tentang norma-norma yang bagus. Beretiket, beretika dan taat hukum gitu ya. Jadi segala aturan akademis kalian bisa mendownload di peraturan rektor itu udah ada bagaimana seorang mahasiswa itu harus beretiket dan beretika. Dan jangan lupa ya tantangan tadi itu ya, lokal, baik lokal sendiri ya dengan perubahan perilaku peer group kita yang kebarat-baratan begitu ya, atau pasien-pasien kita juga yang paling pinter gitu ya, lebih pinter dari kita, ya kita harus harus
bisa apa namanya bisa mengendalikan itu gitu ya. Jadi tantangan kesehatan itu lokal, regional, nasional, dan juga global melalui konsep One Health. One Health itu adalah kita melihat bahwa masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja, tapi juga oleh tenaga profesional lainnya. Contoh misalnya, kita misalnya menghadapi penyakit yang tertular oleh binatang gitu ya. Banyak kan ya, misalnya antraks misalnya gitu ya. Kemudian apalagi tokso ya, toksoplasmosis misalnya gitu. Ya ada ahlinya tuh, ya ada ahlinya. Kita nggak bisa sendiri. Jadi binatangnya juga harus diterapi kan gitu ya, diobati begitu. Jadi saya punya moto yaitu think globally ya terus kita harus berpikir secara global tapi act locally gitu. Ya karena kita punya normanya sendiri ya. Oke. Sekarang art and science of learning ya. Jadi kalau di kesehatan itu kita nggak cukup hanya science gitu ya, science, tapi ada artnya. Nah, art inilah yang apa harus bukan apa ya, diseimbangkan dengan science. Jadi kita selalu bilang nih, oh boleh mahasiswa pinter banget ya, pinter sekali, tapi dia nggak punya akhlak sama sekali. Ya tentu dia tidak akan diterima ya di masyarakat nantinya. Nah, sekarang sistem pendidikan kita bukan kayak dulu lagi nih, kayak zaman kita SD, SMP atau SMA mungkin ya. Jadi hanya apa guru itu memberi instruksi aja gitu. Ya, knowledge apa namanya? Pengetahuan ditumpahkan kepada si siswa begitu. Kita sudah berubah ke heterogogi. Artinya bahwa setiap mahasiswa itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi dia bisa menentukan sendiri sebetulnya. Ya, menentukan mana yang dia sudah apa namanya sudah menguasai, ya sebetulnya dia sudah tidak perlu mempelajari lagi. Makanya di S2 itu ada RPL ya namanya. AA. Ada juga kita punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita harus refleksikan kepada diri kita. Oh, kekurangan kita di sini loh. Kita ternyata kalau melihat dari apa namanya tujuan dari pendidikan kita, misalnya mengambil magister atau mengambil uh, spesialis, itu kekurangan kita apa sih? Di mana? Nah, itulah yang memacu kita untuk belajar gitu. Bagaimana supaya kita terampil. Jadi sudah jarang atau tidak diharapkan bahwa dosen atau tutor itu menumpahkan ilmu. Kalian harus mencari sendiri gitu. Ya, sesuai dengan yang tadi ini self-determined learning gitu ya. Jadi self-directed learning. Jadi refleksi, kita punya tanggung jawab kalau kita ikut sekolah, kita tanggung jawabnya apa, diharapkan kompetensi yang dicapai apa, kita tahu, kita bisa refleksi mana kelebihan kita, mana kekurangan kita, dan ya, kalau kekurangan itu kita cari. Ya, kita datangi nih tutor kita atau konsulen kita, saya mau belajar ini sesuai dengan RPS-nya misalnya saya belum terampil di sini gitu. Gitu, ya. Jadi kita juga sebagai dosen itu belajar dan pelajarnya juga bisa jadi guru gitu ya. Jadi tidak ada guru itu tahu semua gitu. Saya selama apa berada di fakultas ini belajar banyak dari mahasiswa saya gitu ya. Jadi itu memperkaya saya juga gitu. Ya. Oke. Jadi ingat tidak ada lagi dosen yang akan menumpahkan ilmunya begitu ya kepada mahasiswa. Jadi siswanya yang harus beraktif mencari begitu ya. Mana kelebihannya dan mana kekurangannya. Nah, jadi seperti ini kalau dilihat bahwa apa namanya kalau kita bicara heterogogi ini, jadi si mahasiswa ini adalah harus bisa memanage gitu ya dirinya sendiri. Jadi kalau dia bisa memanage dirinya sendiri, ya dia bisa memanage sekolahnya gitu ya. Kalau misalnya masih terdistract oleh social media, mestinya dia bisa belajar, tapi oh seru juga ya main game gitu ya. Atau wah TikTok dan sebagainya, artinya dia belum bisa men-self manage gitu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan independent learner, kalian mana nih kelebihannya, apa, kekurangannya apa? Ini sih dia Kemudian tadi self-directed karena learning tentu saja, kita juga dan punya, juga tapi ya itu dia. Nah, suara saya tidak terdengar, suara saya masih terdengar? Jelas, dokter. benar dok. Oke, siap. Masih Jelas, dok. dokter. Jadi belajar itu adalah suatu apa tes tuh tujuan kita, keterampilan kita.
ya, atau kita problem oriented gitu ya. Dan juga kita sebagai dosen itu mendorong mahasiswa atau murid-murid kita supaya capable gitu ya, mampu untuk belajar, mampu untuk mencapai kompetensinya. Jadi kita sebagai apa ya, mediator aja gitu ya. Tapi kalian harus cari sendiri gitu ya. Kalau perlu kita ajarkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari si pelajar tersebut. Ya. Nah, jadi tentu saja perlu kesiapan gitu ya. Perlu kesiapan. Kita sebagai teachers juga harus siap. Sebagai mahasiswa juga harus siap gitu ya. Harus siap gitu. Jadi apa yang kita harus siapkan adalah seperti ini. Kita mulai dari kalian dulu ya. Kita bisa mengendalikan emosi. Nah, apalagi dengan sosial media ya. Jadi kalau ada yang menghujat gitu, wah kita tertrigger gitu. Atau kita ingin apa ya, komentar, kita harus pikirkan kan gitu ya. Aduh, menyinggung orang nggak ya? Nah, itu pengendalian emosi itu penting. Pengendalian emosi itu penting. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, jadi saya suka tanya nih kepada mahasiswa saya, benar kamu teh mau sekolah ambil misalnya S2 IKM atau S2 kebidanan atau mau ambil spesialis gitu ya. Benar nggak sih gitu. Sok atuh kalau memang sekolah mau bener ya serius gitu ya, jangan terdistracted oleh yang lain gitu. Ya. Jadi tujuannya apa kamu tuh masuk sekolah ini gitu. Kemudian self awareness jadi apa tuh namanya, kita sadar akan kemampuan dan kekurangan kita gitu ya. Jangan sampai ditunggu disuruh dulu sama dosennya gitu ya. Jadi disitulah kita meningkatkan kompetensi kita, capability kita kalau kita tahu bahwa kita sudah tahu mana kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian thoughtful actions juga ya. Jadi sebelum kita bertindak kita pikir dulu nih gitu ya. Pikir dulu nih, apa sih? Benar nggak sih? Sesuai beretiket, beretika tidak gitu ya. Kemudian punya daya juang, gitu ya, daya juang. Jadi kita para dosen sudah banyak sekali melihat, terutama di S1 ya. Di S1 itu, aduh kok hanya dikasih tugas gini kok udah mulai ngeluh gitu ya. Kok nggak ada daya juangnya sama sekali gitu. Pada waktu kami sekolah itu nggak ada buku, nggak ada internet. Kita kalau perlu apa mencari textbook itu ke perpustakaan. Tahu sendiri ya, perpustakaan itu kan terbatas zaman dulu tahun 80-an tuh terbatas banget. Saya sekolah tuh 80-an ya, tahun 80-an. Terus jadi kita hidupnya atau ilmu itu dari catatan kita. Dosen bicara ya, jadi pedagogi ya zaman dulu. Kita mencatat, ilmu kita tuh ada di situ gitu. Kecuali pas koas ya kita belajar kan ya. Jadi kalau mau pasang infus misalnya gitu, ya kita minta sendiri gitu. Ya, belajar, gitu, mencoba belajar. Nah, daya juang inilah yang harus ditingkatkan supaya kita tuh punya tujuan gitu ya, punya tujuan. Jadi nggak lagi nunggu disuap gitu ya. Kemudian passion dan humility. Jadi tentu ya kesabaran itu sangat penting kita terapkan di dalam pendidikan. Ya, semua juga akan nyampe asal kita sabar. Nah, semua ini juga para dosennya juga begitu gitu ya. Jadi udah tidak zamannya lagi dosen yang marah-marah gitu ya, gebrak meja gitu. Padahal itu untuk apa? Nggak ada gunanya gitu kan ya, nggak ada gunanya gitu. Kita juga sebagai dosen juga harus berubah ya, karena dunia pendidikan itu berubah. Jadi kalau masih terutama di pendidikan residen ya, pendidikan apa spesialis itu masih aja ada para konsulen yang masih ditemukan yang gebrak meja lah, juga dosennya sendiri mengeluarkan kata-kata binatang ya, untuk apa? Kita nih manusia gitu ya. Kita harus respect juga kepada mahasiswa kita. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ada istilah-istilah ya, ada moral, ada etiket, ada etika, dan ada hukum. Dan ini semua terkait satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebentar, moral itu adalah kita internal kita. Kita punya nilai atau prinsip individu terhadap baik atau buruk gitu. Nah, jadi dalam pendidikan atau dalam pergaulan itu sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu sama diri kita ya. Kita ini yang akan kita lakukan ini baik atau buruk gitu. Ya.
Nah, tentu saja nilai-nilai atau prinsip individu ini tidak terbentuk begitu saja, kan begitu ya? Tentu berdasarkan mulai dari rumah nih, gitu ya. Bagaimana orang tua kita mengajarkan moral tersebut, gitu. Ya, gimana nih? Ini baik atau buruk, gitu. Ya, oke. Kemudian kita ada etiket. Etiket ini sopan santun atau tata krama. Jadi apa dalam kita bergaul, gitu ya, kan ada etiketnya ya, sopan santunnya ya. Bagaimana misalnya kita kalau memasuk kelas ya, memasuki kelas atau kita dengan pasien misalnya gitu ya, bertemu dengan pasien gimana sih sopan santunnya begitu ya. Atau misalnya dengan sesama kita nih, sesama apa mahasiswa kan ada sopan santunnya gitu ya. Kemudian ada istilah etika. Nah, kalau etika itu sebetulnya ilmunya gitu ya. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk gitu ya. Itu etika. Nah, jadi juga disebutkan oleh Bertens bahwa etika itu kumpulan nilai-nilai tadi tuh, norma-norma itu tadi ya, yang dipegang oleh individu ya berdasarkan pengalaman dia di rumah dan juga kelompoknya ya, sistem nilainya. Jadi misalnya kalau apa namanya kita biasanya orang Sunda gitu ya, ada tuh nilai-nilainya yang dianut. Kalau orang Sumatera ada lagi gitu ya, dan Bali apalagi ada lagi ya. Jadi itu norma-norma, jadi kumpulan dari norma-norma itu yang dipegang oleh individu atau kelompok ya itu dikatakan etika ya. Terus kita juga ada istilah kode etik. Nah, jadi kode etik itu kumpulan asas atau nilai moral. Jadi kode etik dokter ada sendiri, kode etik bidan ada sendiri gitu ya. Kode etik sebagai mahasiswa juga ada gitu ya. Jadi nanti kamu bisa lihat, kalian bisa lihat di peraturan rektornya tuh ada ya. Nah, kemudian ada istilah hukum. Hukum itu apa? Kalau kita dalam sehari-hari ya, tahu oh ada aturan misalnya kalau menyeberang harus tunggu dulu gitu ya, harus lihat dulu lampu merah baru kita bisa menyeberang. Ya, itu pengertian sempit atau ada undang-undang, ada kebijakan gitu ya. Itu adalah apa pengertian hukum di dalam sempit, arti sempit dan dia bersifat memaksa. Jadi kalau kita melanggar aturan lalu lintas ya kita kena undang-undang lalu lintas gitu ya. Kalau apalagi kita punya kalau kesehatan itu undang-undang kesehatan. Jadi di situ bisa dicantumkan setiap dokter yang berpraktek harus mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. Nah, kalau kita tidak punya berarti kita melanggar aturan dan kita bisa dihukum ya. Hukumnya bisa macam-macam ya. Oke. Sekarang kalau pengertian luas ternyata gitu ya. Pengertian luas itu ada juga loh memasukkan norma gitu ya. Norma-norma juga tuh hukum. Nah, tapi dia harus dianut oleh kelompok gitu ya dalam kehidupan masyarakat nih. Dan kalau dilanggar akan dikenakan sanksi gitu. Ya, jadi beberapa pakar memasukkan norma gitu ya, kaidah-kaidah itu ke dalam hukum, pengertian hukum dalam arti luas. Yang lain adalah pakar yang lain adalah Mokhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum itu sebagai norma tadi sudah kita bicarakan bisa norma itu adalah hukum kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan sebagai asas lembaga dan proses ya. Jadi ini kalau norma tadi sudah ya menentukan baik dan buruk yang mengatur kehidupan kita tapi bersifat bersifat memaksa. Jadi ada kaidah hukum tadi sudah disebutkan yaitu aturan misalnya peraturan ya dan bersifat memaksa. Jadi ini urusannya adalah salah atau tidak bersalah. Kemudian kesusilaan tadi sesuatu yang baik dan buruk itu norma. Kesopanan sopan atau tidak sopan ini juga akan ada sanksi tapi dari masyarakat dan kebiasaan ya misal kebiasaan-kebiasaan yang apa namanya biasanya dalam hukum adat gitu ya ada juga di sana yang kalau melanggar ya kita apa namanya kita bisa dihukum misalnya kalau masyarakat Bali ada nyepi kan ya nyepi itu kan nggak boleh nyalain lampu pokoknya harus di rumah harus diem di rumah baca Alkitabnya gitu nah kalau ada orang yang di jalan gitu tetap di jalan ya kena kaidah kebiasaan ini dia bisa dihukum ya oleh masyarakat tersebut.
Kemudian berikutnya menurut Mokhtar Kusuma Atmaja juga bahwa hukum itu asas-asas atau prinsip latar belakang atau dasar pikiran dari suatu peraturan yang konkret. Jadi misalnya asas misalnya kalau di apa namanya di asuransi kesehatan itu adalah asas kebersamaan misalnya gitu ya. Itu ya kenapa harus ada asuransi kesehatan ya yang kaya bantu yang miskin gitu ya dan sebagainya. Kemudian hukum sebagai lembaga. Jadi adalah suatu lembaga adalah sesuatu yang bersifat mapan dan dilakukan secara tetap misalnya DPR, kepolisian, MPR dan juga sebetulnya lembaga perkawinan gitu ya. Kita punya undang-undang perkawinan. Nah, itu lembaga perkawinan sebetulnya. Jadi apa namanya kalau orang menikah ya harus ikut aturan dalam perkawinan gitu ya. Kemudian hukum sebagai proses gitu. Kenapa sih misalnya seseorang mencuri gitu? Kenapa gitu? Kenapa? Jadi kalau Anda sering dengar tuh mens rea katanya latar belakangnya kenapa sih dia mencuri gitu. Nah, itu adalah hukum sebagai proses ya. Nah, kalau kita dalam pergaulan ya ini nih 5 kata penting ya kita sebagai orang Indonesia ya. Terima kasih gitu ya. Maaf, tolong gitu ya. Permisi dan mengucapkan salam gitu ya atau selamat. Ini adalah etiket sebetulnya gitu. Gampang kan ya? Kita mau lewat permisi, saya mau lewat gitu. Atau kita minta tolong kepada teman kita, tolong dong gitu ya. Saya bisa minta tolong nggak? Gitu. Kalau kita membuat kesalahan, maaf gitu ya. Kalau sudah dikerjakan, terima kasih gitu ya. Apa salahnya sih seperti itu? Dan saya melihat sudah degradasi gitu ya, jarang sekali ya, jarang sekali kita itu mengucapkan kata-kata ini gitu ya. Even kalau kita masuk ke dalam kelas gitu ya, Assalamualaikum gitu ya, atau selamat pagi ya, kita kepada satpam yang di depan misalnya kalau di Ekman, pagi Pak gitu ya, jarang banget, jarang banget. Nah, kenapa sih gitu ya? Kita kan orang yang sangat santun ya sebetulnya orang Indonesia itu. Oke, baik ya. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan etiket dan etika. Jadi persamaannya etiket, etika dan hukum sebetulnya sama. Kita mengatur perilaku manusia, gitu ya. Perbedaannya hubungan dengan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi etiket itu caranya. Misalnya dokter atau tenaga kesehatan kalau bekerja di rumah sakit misalnya ya, yang sedang praktek wajib menggunakan Snelly jas dokter gitu. Ya, itu etiket. Ya, jadi seragam, misalnya kalau institusi kita harus menggunakan seragam, ya kita menggunakan seragam. Atribut-atribut yang dipakai, misalnya papan apa namanya, identitas yang suka dijepit atau apa ya, ya itu adalah etiket. Ya. Kalau etika nggak terbatas pada cara, gitu ya, tetapi memberi nilai. Jadi pokoknya kalau di Indonesia, gitu ya, saya nggak tahu di atau di kota Bandung, setiap orang kalau mau keluar harus pakai pakai baju gitu. Gak terserah mau pakai baju apa gitu ya. Itu etika. Nggak bisa misalnya orang keluar rumah nggak pakai baju gitu ya. Dia melanggar etika, kesusilaan gitu ya, atau kesopanan. Hubungannya dengan sifat. Kalau etiket tuh relatif ya, relatif. Kalau saya bilangnya di mana bumi apa diinjak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi misalnya cara bersalaman aja kalau di tanah Sunda itu beda dengan di Bali misalnya atau di Jepang gitu ya. Jadi kita harus tahu betul adat istiadat di mana kita berada gitu. Nah, termasuk di dunia akademis. Kalau di Unpad itu gimana sih gitu ya? Apakah kita memanggil misalnya memanggil sesama kita dengan akang, teteh atau boleh mbak gitu ya misalnya? Ya boleh aja kan ya? Atau kepada dosen kita manggilnya apa gitu ya misalnya. Kemudian kalau etika tuh absolut gitu. Absolut. Kan ada absolut yang seperti tadi, setiap kita mau keluar rumah harus pakai baju gitu. Contohnya ya orang nggak boleh mencuri kan dimanapun di seluruh dunia.
Kita nggak boleh menghina orang lain, gitu kan? Nggak boleh. Itu sudah apa namanya norma kita gitu ya, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya gitu ya. Itu nggak boleh. Di seluruh dunia juga nggak boleh gitu. Ya kalau kita melihat Trump mengeluarkan kata kasar berarti dia tidak beretika sebetulnya. Tapi jangan kita tiru gitu ya. Karena itu sangat tidak cocok dengan etika kita orang Indonesia. Ya. Kemudian hubungannya dengan lahiriah dan batiniah. Kalau etika itu hanya yang keluar aja ya. Dia rapi gitu ya. Ngomongnya sopan gitu ya. Tapi kalau apa namanya etika tuh sangat dalam banget gitu ya. Inti banget batiniah. Jadi misalnya gini, oh ini ada nih kita punya kasus mungkin pernah apa namanya pernah lihat di social media. Ini aduh sedih banget ya dokter umum nih gitu mungkin pernah lihat gitu ya. Dia ngomongnya kasar banget di social media itu. Ya, pakai binatang itu keluar semua. Ini lulusan Unpad loh gitu ya. Jadi saya malu sendiri gitu. Jadi dia mengatakan bahwa jadi saya tahu teman-temannya gitu, saya tanya teman-temannya, itu memang gitu nggak sih waktu S1-nya atau kos? Oh enggak dok, dia bilang kalau dia sama dosen, sama dokter dia ngomongnya sopan, halus banget. Tapi kalau sama kita-kita emang kasar kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi artinya dia munafik sebetulnya gitu ya. Jadi dia bermanis gitu ya di depan kita, tapi sebetulnya dia kasar banget. Ya, jadi apa contoh kan suka gini ya. eh, Kalau teman kita butuh ya, butuh kok kita dideketin ya. Oh manis ya, nanti mau dijajanin segala macam gitu ya misalnya. Tapi begitu nggak butuh, papasan di apa namanya di gang aja, di koridor gitu, nggak kita aja nggak dilihat gitu. Ya, oke. Jadi itu namanya munafik. Nah, tadi sudah ya etik itu cabang ilmu filsafat, udah ya. Nah, jadi kalau lihat seperti ini adalah kalau moral itu baik atau buruk internal diri kita sendiri, diri kita nih ya, yaitu tadi tergantung di keluarga dan juga pengalaman kita. Etiket itu sopan atau tidak sopan. Etika itu baik atau buruk sama dengan moral, tapi ditentukan oleh kelompok. Dan hukum itu adalah benar atau salah. Ya, mungkin kalian mendengar beberapa kasus ya, kasus mahasiswa kita, terutama maaf, residen itu banyak loh yang melanggar etika gitu ya. Karena kebetulan saya di komite etik ya dan perundungan. Jadi dia hanya melanggar etika aja gitu. Jadi kita berikan skorsingnya etika. Tapi kalau sudah nah, melanggar hukum, kita punya punya satu kasus apa dua kasus mahasiswa residen kita yang masuk penjara loh gitu ya. Mungkin pernah dengar juga. Itu benar atau salah ya. Dia melakukan ya pokoknya mungkin udah tahulah ceritanya. Nah, jadi kalau moral, etika dan etika itu sanksinya tuntunan ya. Kita kasih pembinaan begitu. Tapi kalau hukum itu sanksinya adalah tuntutan. Jadi jangan sampai kalian itu mendapat sanksi etika gitu ya, etiket gitu, dan juga jangan sampai mendapatkan apalagi sanksi hukum ya, karena kalau hukum tuh biasa dikeluarin ya dari apa namanya dari pendidikan. Jadi apa ya istilahnya sok atuh kita teh bergaul sesuai kita sebagai manusia yang mempunyai norma etiket etika gitu ya. Apa susahnya sih gitu ya? Kenapa kok apa namanya? Cara-cara di luar negeri yang kurang baik itu justru dicontoh oleh kita karena merasa modern cenah gitu ya padahal sama sekali nggak modern ya kita udah beda kultur sebetulnya ya oke nah sekarang coba kita melihat kita etiket sehari-hari nih sopan 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 santun ya ini sering nih ya saya kalau ke RSHS ke RSHS bertemu berpapasan dengan para residen gitu ya. Nah, kalau menurut kalian ini gimana nih? Yang gambar ini dari segi sopan santun. Mangga, silahkan. Siapa yang mau berpendapat?
Bangga, yang kini nih. Mohon izin dok, Boleh, untuk gambar yang orangnya tidak menggunakan HP itu mungkin lebih sopan lebih baik karena ya. meminimalisir ketika dia berjalan itu tidak menabrak orang lain atau menyenggol orang lain. Iya, Kemudian kalau ada orang yang dia kenal atau orang yang lebih tua itu bisa menyalam, iya. menyapa. Mengucapkan salam ya. Iya, kalau Hmm. yang sebelah kanan itu karena dia fokus ke gadgetnya, jadi kemungkinan dia untuk menyenggol atau menabrak orang lain itu tinggi. Dan ketika ada orang yang dia kenal atau orang yang mengenal dia, tidak disapa nanti terkesan arogan. Mm-mm. Oke, bagus ya. Jadi ini yang kita itu sebagai mahasiswa tuh harus apa ya? Body language kita tuh ya, itu kelihatan gitu mana yang happy gitu ya, mana yang aduh suntres gitu ya. Sok atuh kalau jalan ya jalan aja, lihat kiri kanan gitu ya. Siapa tahu kan ada teman kita, kita bisa menyapa. Jadi kita menyebarkan aura positif gitu ya. Aura positif, pagi, gimana? Atau kita ketemu dosen kita, pagi dok, atau pagi pak gitu ya. Why not? Jadi kita menyebarkan aura positif. Kalau yang ini gitu ya, begitu sibukkah gitu ya para mahasiswa ini, ya, para mahasiswa sehingga tidak bisa lepas dari HP. Menunduk itu bisa menunduk melihat HP itu ya. Tadi betul nabrak. Kalau nabrak seniornya bisa berantem loh. Bisa berantem tuh. Ya karena stresnya tinggi kan. Residen itu stresnya tinggi. Ribut lah. Jadi ada hal-hal kecil saja itu bisa menimbulkan apa pertikaian. Dan ini kalau ada dosen yang kita berpapasan gitu, coba kayak begini. Sesibuk apa sih di jalan gitu ya. Sehingga kita nggak bisa lepas dari HP. Ya kalau HP-nya itu isinya adalah instruksi mungkin ya atau apa. Tapi malah WhatsApp gitu ya. Lihat TikTok gitu ya. Jadi kita benar-benar harus fokus. Kita sebarkan aura positif gitu ya. Jadi orang kan kita lebih dikenal gitu ya. Tahu dosen kita juga tahu kita. Makin kita sering disapa nih dosen-dosen nih, makin kita kenal. Jadi kalau apa namanya, kalau kita nggak dikenal ya gimana mau tahu ya? Gimana dosen-dosen kita mau tahu gitu ya. Jadi ini sering saya temukan ya. Jadi HP kita pernah saya ditabrak loh. Pernah saya ditabrak ya, di Hasan Sadikin. Oke. Nah ini misalnya gimana ini yang perempuan nih? Izin mungkin dokter Ya, mangga. menyampaikan, mungkin kalau misalnya dari dua gambar yang ditampilkan ini terkait dengan pakaian dan juga penampilan ya dok gitu. Mhm, Mungkin kalau misalnya yang gambar sebelah kiri ini terlihat rapi, jadi pada saat mungkin di kampus ataupun di RSAS terlihat nyaman dan pantas ya dok, istilah bahasa mhm, Sundanya dilihat oleh orang-orang yang ditemui oleh mahasiswa tersebut gitu di lingkungan. Tapi jika mhm, yang sebelah kanan dari mulai gaya berpakaian, apalagi menggunakan sandal di situ terlihat, dan mhm. juga rambutnya yang berantakan, agak sepertinya terlihat memang pasti lagi banyak pikiran ya dok, lagi stres mungkin ya. Tapi mungkin ketika keluar dari ruangannya atau ketika mungkin bertemu dengan lingkungan yang lebih luas, kembali perhatikan lagi untuk penampilan ya dok, seperti itu. Ya, oke, bagus ya. Jadi penampilan kita juga penting ya. Jadi kalau saya menandakan ini mungkin udah jarang sih ya sekarang, tapi kita masih bisa menemui ini roknya pendek banget gitu ya. Roknya pendek gitu kan juga apa namanya? Mengacaukan pemandangan lah gitu ya. Penampilan kita tuh sebagai mahasiswa pasca sarjana gitu kan ya rapih dong gitu ya supaya orang teh percaya sama kita apalagi dokter gitu ya udah berantakan yang laki-laki juga kadang-kadang suka berantakan ya kayak baru bangun tidur rapihkan lah gitu ya cuci muka lah gitu ya misalnya kalau nggak sempat mandi misalnya gitu tapi rapi apalagi menggunakan sendal ya saya masih menemukan nih ada kok pakai sendal sih ini mah di S1 ya jadi kebetulan saya menguji pada waktu itu eh, tutor apa grup tutor lain mau ujian pakai sendal ya
ini teh mau jadi dokter gitu ya. Sok atuh kalau kita mau dihargai orang lain, kita menghargai diri kita sendiri dong gitu ya. Karena nggak ada pakai sendal ya, terbuka lagi sendalnya. Itu saya pernah mengalami ya. Oke, baik. Nah, berikutnya, Mangga, silahkan. Izin dok. Bangga. Untuk kedua gambar sini perbedaannya terlihat dari cara menyampaikan paparan. Untuk di Mhm. gambar di sebelah itu terlihat narsumnya dia ke arah eh, ke arah audiens gitu, sehingga audiens akan merasa lebih diperhatikan. Mhm. Lalu kalau yang di sebelah kanan dia menutupi paparan, jadi membelakangi audiens, jadi interaksinya itu akan kurang dan Mhm. audiens tidak merasa diperhatikan. Seperti itu, Dok. Oke, baik ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi yang pertama ini bagus sebetulnya dia menghadap audiens. Jadi kita harus belajar juga sebagai mahasiswa kan kita seringkali diminta untuk presentasi ya, apapun lah, mau studi kasus, mau makalah dan sebagainya ya, atau tugas-tugas yang lain. PPT itu hanya alat bantu. Gitu. PPT itu hanya alat bantu. Makanya kalau masih seperti ini, artinya kita nggak menguasai gitu. Jadi sekali lagi PPT itu alat bantu. Komentar saya tambahannya adalah dia tolak pinggang gitu. Itu nggak ada di etiket kita gitu ya. Malah dosennya juga ikut tolak pinggang gitu. Ya jadi eh, di kita itu nggak bisa diterima seperti ini. Menunjukkan dia sombong. Gitu. Padahal dia udah melihat ke audiensi, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi dia tolak pinggang. Nah saya menemukannya, jadi ini di S1 juga ya, walaupun itu bukan grup tutor saya gitu. Saya lagi lewat, ada tutornya teman saya sendiri lagi mahasiswa lagi presentasi tolak pinggang. Gitu. Saya udah pengen komen gitu ya, tapi ada bukan anak saya sih, bukan anak tutor saya, jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak, nah ini sudah banyak nih sekarang gitu ya di koas, di koas juga seperti ini. Ini teh apa sih? Ya karena kita melihat dari luar gitu ya. Dia mangga aja kalau di luar mah gitu. Tapi di kita tidak seperti ini etiketnya gitu. Apalagi seperti ini. Ya, jadi ini masih saya temukan baik di level S1 maupun pasca gitu ya. Bagian presentasi malah saya suka gini kalau saya lagi nguji gitu, saya suka memanggil ya namanya misalnya Dokter Mayang misalnya. Dokter Mayang, kami ada di sini di balik Anda, bukan di papan tulis, bukan di layar gitu. Jadi kita kalau menjelaskan juga kita harus merespek audiens kita gitu. Ya, bagaimana cara kita berpresentasi sehingga mereka tertarik sama kita gitu. Kalau audiens kita masih banyak pegang HP ya, Dokter Mayang nih misalnya apa namanya presentasi ya udah berbusa-busa, tapi audiensnya main HP, kesel nggak? Kesel pasti ya, kesel banget. Jadi oh ternyata presentasi saya nggak menarik ya. Jadi cara presentasi juga ada yang harus dipelajari ya supaya audiens itu tertarik sama presentasi kita. Ya, jadi selain PPT itu hanya alat bantu, PPT nggak boleh banyak apa kata-kata ya, lebih banyak gambar, visual ya. Dan juga cara kita berdiri itu harus betul-betul beretiket gitu ya. Apalagi kalau seperti begini ya kebayang banget ya udah kita pulang aja mungkin kita keluar dia nggak tahu gitu ya. Nah ini contohnya, mangga silakan. Izin dokter mencoba menjawab dokter. Mangga silakan. Ya, dokter, jadi kalau misalkan untuk yang di gambar sebelah kiri, sebetulnya memang sang dokter ini masih terlihat mendengarkan compliance dari pasien dokter, namun memang secara etika duduk itu tidak baik karena memang terkesan kayak bukan menggurui tapi lebih merasa kayak derajatnya lebih tinggi ketimbang halayak ataupun ketimbang pasiennya.
Nah, lalu kalau misalkan yang di foto sebelah kanan terkesan mengacuhkan compliance dari pasiennya itu sendiri, Mhm. sehingga pasien nanti akan tidak merasa tidak nyaman dan tidak didengarkan oleh sang dokter. Oke, Terima kasih banyak, bagus. Dok. Baik, ya jadi gitu ya. Jadi kita harus self aware dulu ya kalau kita berhadapan dengan pasien gitu ya. Kita udah benar nggak sih duduknya? Masih banyak loh yang ditemukan seperti ini ya, kaki naik begini, apalagi tangannya masuk kantong gitu ya. Apa kesannya superior gitu dan juga sombong banget gitu ya. Kalau yang ini yaitu pasien lagi cerita nih. Ya, coba deh nanti diperhatikan. Pasien lagi cerita, dokternya sibuk HP, terima konsul segala macam. Mau nggak sih kita nanti kalau ya jangan sampai kita sakit ya. Kita misalnya sakit ketemu dokter seperti ini mau nggak? Mau nggak? Kalau saya nggak mau gitu ya. Kita lagi kesakitan, lagi mau berkeluh kesah, dokternya kayaknya nggak ada perhatian sama sekali gitu. Ya dan ini sering terjadi ya, sibuk dengan konsul mungkin dengan HP. Jadi ngapain? Akhirnya ya nggak datang lagi gitu ya. Akhirnya nggak datang lagi ya. Nah ini sering terjadi nih antar residen nih. Tadi lagi HP ketabrak gitu ya. Udah mah stres baru pulang jaga gitu ya. Nah, coba gimana? Sering nih. Hanya masalah bolpen bisa berantem. Ngangguk-ngangguk. Bener nggak? Udah banyak kejadiannya. Masa hanya masalah gini harus diskors gitu. Masalah bolpen berantem. Berantemnya di depan pasien lagi. Coba. Ini berebut ruang oka. Gimana sih? Kita harus pakai itu pengendalian emosi, gitu ya. Sebagai mahasiswa pasca itu harus pengendalian emosi. Karena apa? Kita ini udah dewasa, gitu. Ya, masalah salah ngomong aja, gitu, berantem. Bolpen, rebutan oka, apalagi nanya mau konsul ke seniornya, kamu tahu aja sendiri, gitu. Cari aja sendiri. Ini teh gimana sih, gitu ya? Akhirnya terlaporkan diskors. Padahal nggak penting gitu ya. Apa sih gitu ya? Dan di depan pasien, kebayang nggak pasien mau operasi belum belum dibius, antar residen berantem. Kita sebagai pasien gimana? Kalau saya mungkin saya bangun saya nggak mau dioperasi gitu, ya kan? Gimana sih gitu ya? Dan ini terjadi gitu. Ini terjadi nyata gitu ya. Cobalah kita introspeksi, pengendalian diri gitu ya. Kalau ada masalah, mikir dulu apanya kita yang salah atau apa. Kita bisa tarik dulu teman kita ini. Ayo kita di luar dulu, jangan di depan pasien ya atau di ini coba ini terjadi sering sekali terjadi. Ya, jadi tolong kita introspeksi sendiri ya. Jangan sampailah kita ini adalah tenaga profesional, orang-orang terpelajar gitu ya. Masa sih kita bertingkah laku seperti eh, preman pasar gitu ya. Malu saya, apalagi ini Unpad gitu ya. Aduh, malu banget saya. Oke. Oke, jadi bukan saya senang sekali dengan peribahasa ini adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo dong, gitu ya. Sok atuh dibuat nyaman semua itu ya. Dan pendidikan memang capek, memang banyak tugas. Tapi ya kalau udah tahu semua nggak usah sekolah kan gitu. Ngapain sekolah? Kan kita belajar. Sekolah itu ingin menambah ilmu, keterampilan gitu ya. Jadi kita asahlah hal tersebut dan dengan melakukan berperilaku secara beretiket, beretika dan taat hukum gitu ya. Nah, yang berikut adalah saya meng-highlight tentang social media ya, social media dan pelayanan kesehatan. Jadi suka tidak suka mau tidak mau social media ini sudah jamur ya, berjamur di mana-mana dan kita ter-engage oleh itu. Ya, coba aja kalau HP kita hilang, waduh udah dunia serasa runtuh kan begitu ya. Semua informasi ada di situ ya. Jadi apa sih kebaikan atau keuntungan dari adanya social media atau internet dan sebagainya? Tentu informasi jadi cepat ya. Informasi cepat banget. Kita dulu harus cari buku, textbook itu sekarang nggak usah. Semua udah ada e-book gitu ya.
gampang banget ya, kita nggak usah aduh ngeprint segala macam, bisa. Kemudian kita bisa melakukan promosi dan edukasi melalui sosial media ya, banyak sekali teman-teman kita baik level magister, doktor ataupun spesialis ataupun dokter itu sudah banyak punya apa yang namanya pet podcast gitu ya, podcast untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Kemudian juga social media ini kita bisa memberikan support. Jadi social support pada pasien, terutama pasien-pasien pada yang mengidap penyakit kronis atau paliatif misalnya ya, udah di end ya. Jadi di telepon atau di apa namanya diperhatikan kita dengan WhatsApp aja udah senang misalnya gitu ya. Oh, dokternya perhatian nih gitu. Kemudian juga bisa kita apa namanya memantau kepatuhan terapi ya. Jadi pasiennya udah kita kasih obat, terus kita pantau gimana udah diminum belum obatnya. Ya misalnya ada kesulitan tidak, ada side effect tidak misalnya gitu ya. Gimana ada perubahan nggak, lebih enakan atau apa gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan sosial media kepatuhan itu misalnya pakai alarm misalnya, misalnya apa namanya pengingat gitu kan bisa ya, pengingat. Kemudian health monitoring dan reporting tadi sudah. Kemudian, nah ini dia yang sering kita pakai ya sekarang. Jadi kita bisa, apalagi kalau misalnya satu organisasi itu punya big data ya, yang bisa diakses oleh secara gratis misalnya oleh publik. Jadi kita bisa melakukan penelitian menggunakan data sekunder misalnya dan menyusun suatu artikel academic article yang akan kita submit. Jadi misalnya ada survei-survei besar misalnya gitu ya, itu kita bisa gunakan ya, free biasanya free. Kemudian juga kita bisa mempredik behavior gitu ya, eh, social media ini. Jadi kalau kita lihat misalnya teman kita udah kok biasanya dia nggak seperti ini, kok dia mulai menghujat-hujat gitu ya. Oh, apakah dia depression gitu ya? Atau pasien kita misalnya bisa ya, pasien kita misalnya video call misalnya, kita lihat asalnya dia kok cerah, kok sekarang dia jadi ini ya, misalnya lebih murung gitu ya, pada depression atau anxietas atau dia ada masalah ya. Jadi kita bisa mempredik behavior. Itu keunggulan. Jadi banyak sekali sih keunggulan dari social media. Tapi kerugiannya atau ketidakbaikannya adalah, nah ini dia, internet addiction disorder. Jadi kalau nggak buka gitu ya rasanya ada yang kurang gitu ya. WhatsApp padahal kita tahu atau keluarga kita tahu, teman kita tahu kita lagi kuliah gitu ya. WhatsAppan atau malah ada yang main game selama kuliah gitu ya. Atau juga mengerjakan tugas lain misalnya. Bisa ya. Jadi lagi kuliah nih sama saya tapi buka laptop sih tapi mengerjakan tugas lain gitu ya. Atau WhatsAppan. Jadi apa macam-macam deh. Jadi internet addiction disorder. Atau nah ini dia. Kita tahu terutama di dalam apa namanya kode etik kita ya terutama dokter gitu ya para profesi gitu kita ada suatu apa namanya asas yaitu privacy dan confidentiality gitu ya, kerahasiaan dan privacy pasien. Jadi antara health providers dan pasien itu gimana? Kalau kita di WA misalnya ya WA grup ngomongin pasien, privasinya udah nggak ada, kerahasiaannya udah nggak ada. Ya kita harus pinter-pinter nih. Jangan-jangan nanti bocor, apalagi di sosial media. Oh, si pasien ini ya begini gitu di sosial media. So, ya ini penting kita perhatikan karena kita tenaga kesehatan ya. Nah ini yang ketiga nih distracted in the workplace ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kita lagi kerja atau apa, terus pengen WA si inilah distracted. Kita main game dulu lah. Jadi kerjaannya nggak selesai-selesai. Atau tadi yang saya bilang lagi kuliah nih sama saya, WhatsAppan atau ngerjain tugas gitu ya. Kemudian informasi yang hoax gitu ya. Kita banyak kan apalagi pada waktu COVID tuh ya banyak banget ya. Banyak sekali ada ribuan informasi tentang COVID yang tidak benar. Nah, yang berikutnya adalah ujaran kebencian dan hasutan. Ya, jadi ya itu tadi antar kita tuh ujaran kebencian ya.
atau ya dengan mengeluarkan kata-kata yang tadi itu, kebun binatang lah, apalah gitu ya. Terus juga bullying ya, perundungan bisa melalui sosial media ya. Mau masa gini aja kamu nggak bisa, misalnya gitu ya. Kamu tuh, oh pokoknya biasanya senior-senior ya. Apa sih gitu? Kan kita sekolah itu untuk belajar, bukan untuk saling apa menghujat gitu ya. Oke. Jadi itu badnya atau kejelekan dari sosial media. Nah, ini contoh saya ambil ya. Ada suatu apa namanya Instagram. Ini bagus kan ya. Jadi dia melakukan health promotion dan edukasi gitu ya. Udah banyak nih sekarang ya. Banyak sekali misalnya contoh-contoh lain ya. Atau macam-macam lah. Atau ada Halodoc juga ya. Oh, macam-macam. Nah, tentu kita harus bisa seleksi mana yang betul-betul informasinya baik, bagus untuk promosi dan edukasi. Jadi udah banyak sekarang di Instagram, di TikTok, di segala macam ya. Jadi gunakanlah sosial media untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah, ada akun palsu ya, itu hati-hati, waktu COVID tuh banyak banget. Nah, sekarang tentu ada etikanya nih, gitu ya. Etikanya di dalam bersosial media gitu ya. Eh, Seperti yang saya katakan tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah terengage dengan sosial media. Ya, jadi ya bagaimana kita beretikanya? Nah, ada 4 hal katanya ya. Pertama, dokter-patient relationship. Ya, kita bisa kan berWhatsApp sama pasien, itu juga ada etikanya. Kemudian ada electronic health platforms untuk deliver care, termasuk electronic medical records ya, sekarang sudah mulai banyak. Kemudian juga online data dan algoritma untuk riset ya. Kemudian juga tentu ada consequences public health ya dengan adanya penggunaan social media ya. Nah, yang pertama adalah doctor-patient relationship. Jadi pertanyaannya adalah, gitu ya. Pertamanya adalah eh, kalau ada suatu informasi ya, apalagi tentang pasien, saya comfort nggak sih, nyaman nggak sih untuk menerima informasi ini gitu. Itu questionnya gitu. Ya, jadi kita bisa aja berteman dengan pasien ya, kan bisa kan sekarang bisa ya, bisa berteman dengan pasien. Tapi kita harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Jangan sampai privasi mereka dan kerahasiaan mereka itu bisa bocor gitu. Ya. Jadi kita posting-posting di repost-repost atau informasi kita ya. Jadi kita bisa dibilang munafik ya. Oh, kok waktu apa ketemu dengan saya dia baik, manis gitu ya. Begitu dilihat di Instagramnya atau di Facebook, kok dia kasar sih dokternya? Nah, munafik tadi ya. Jadi hati-hati banget. Kemudian collateral information tadi ya harus dikonfirmasi dengan medical history dia gitu. Hati-hati banget. Ya, health education tadi sudah, kemudian tadi ya, personal information. Kita sebagai dokter boleh aja berteman dengan pasien, tapi hati-hati gitu ya. Jangan sampai personal data kita dan personal data pasien itu bisa bocor. Hati-hati, hati-hati banget ya. Karena bisa menimbulkan mistrust dari kita terhadap pasien dan pasien terhadap kita. Ya. Kemudian ini hati-hati juga nih urusan privacy dan confidentially posting patients cases gitu. Ya. Nah, sebetulnya kita gitu ya para dosen itu bisa nih berteman dengan mahasiswa ya. Sebetulnya yang kita cari adalah risk behavior gitu ya. Risk behavior. Jadi ada beberapa universitas menggunakan Instagram calon mahasiswa di surfing gitu ya untuk melihat ada risk behavior yang bisa menghambat proses pendidikan. Ya. Nah, jadi kalau kita cek ini adalah bioethics ya, privacy, confidential, consent, benefit, and harm ini adalah asas-asas di dalam bioethics. Ya, oke, lanjut ya. Yang berikut adalah ini tadi, electronic health platforms. Bagus sebetulnya keuntungannya. Jadi kita bisa telemedicine, ya, teleconference dengan pasien kita. Atau kita bisa telemedicine dengan sesama kita ya. Kita mau konsul misalnya dari dokter umum ke dokter spesialis. Udah nggak usah datang, pasiennya nggak usah pergi ya. Kecuali untuk hal-hal tertentu. Kita bisa telemedicine.
Nah, benefitnya apa? Yaitu tadi kesenjangannya makin berkurang ya. Karena nggak mungkin misal pasien harus ke rumah sakit di provinsi misalnya ya. Karena jaraknya jauh. Apalagi kalau Indonesia kan ada kepulauan-kepulauan ya. Jadi bisa aja dengan teleconference atau telemedicine gitu ya. Kemudian keuntungan lain adalah tentu lebih comfortable, lebih nyaman. Mungkin diskusi untuk hal-hal yang sensitif dengan face to face melalui video call misalnya gitu ya. Atau psikoterapi misalnya, telepsychiatry juga bisa. Ya, sekarang pengetahuan atau ilmu tuh begitu luasnya, bukan hanya social media, tapi atau telemedicine ya, dikatakan sekarang udah ada robotic surgery ya. Jadi apa namanya alatnya itu ada di Bandung misalnya untuk telenya gitu, pasiennya ada di Sumedang gitu ya. Jadi dokter bedahnya di Bandung, pasiennya di Sumedang. Kita bisa instruksi ya. Jadi di sananya pakai robot tuh, robotik untuk surgery. Jadi udah ke situ sekarang. Itu keuntungannya. Tapi disadvantage-nya adalah yaitu depersonalized medical interaction. Jadi kita kan biar bagaimanapun hubungan ya, emosi segala macam tuh kadang-kadang nggak terlihat ya di dalam video call, apalagi di WhatsApp. Eh, Hubungan apa ya, kebatinan gitu ya, dokter pasien itu agak berkurang. Ya ini tadi juga kalau kita perlu pemeriksaan fisik ya nggak bisa ya. Pemeriksaan fisik nggak bisa lewat tele begini ya, nggak bisa lewat social media, itu nggak bisa. Jadi bisa saja bisa mempengaruhi akurasi dari diagnostik. Kemudian juga misalnya teleconsultation atau telemedicine-nya dilakukan di daerah yang ramai. Jadi pernah nih mahasiswa saya koasnya di Cianjur, mau bimbingan dengan saya, tapi bimbingannya di kafe. Wah, marah lah saya ya. Kamu cari tempat yang sepi dong, kok saya lihat kamu ya orang mondar mandir gitu, ya. Jadi privasinya jadi berkurang. Nah, kemudian ada kita penggunaan artificial intelligence counseling nih. Boleh aja sih, kan bisa ya, misalnya halo dok ya, kita masukin gitu, nanti yang jawab AI nih gitu. Tapi emosi itu nggak bisa kita lakukan gitu ya. Emosi itu nggak bisa kita deteksi dan kita memberikan support emosional tuh nggak bisa gitu ya rasanya. Ya. Oke, baik. Sekarang apa namanya e-health, electronic health platform to deliver care. Ya, masih yang sama ini banyak banget. Desainnya juga sudah banyak gitu ya. Eh, Biayanya juga bisa mahal. Tadi robotic surgery tadi ya, itu besar sekali. Tapi bisa juga menimbulkan inequalities. Jadi kalau misalnya apa namanya ada daerah-daerah Indonesia yang nggak punya internet, misalnya gimana? Ya tetap harus tatap muka, ya. Jadi itu merupakan juga apa namanya kelemahan ya daripada e-health gitu ya. eh, Tentang apa namanya dalam bioethics ini gitu ya. Nah, kemudian yang bertiga tadi ya big data yang bisa. Kita bisa nih ya. Bisa banget ya. Namun demikian kita bisa olah data itu dengan baik, tapi kita harus perhatikan nanti kita abis ini akan melihat etika penelitiannya. Tergantung dari protokol dari riset itu sendiri. Ya kalau kita ambil, kita olah, tapi nggak ada protokolnya nanti hasilnya bisa bias. Ya. Kemudian ada juga konsekuensi secara public health. Jadi yaitu tadi um, penggunaan sosial media yang luar biasa itu ya akhirnya internet addiction disorders. Jadi anak-anak ya sekarang, oh kalau nggak dikasih HP tantrum dia, ya benar nggak? Dan menurut ahlinya itu, menurut psikiater bahwa pathway terjadinya addiction ini sama seperti adiksi narkoba katanya. Jadi pathway-pathway di dalam otak itu addiction terhadap internet itu sama pathway-nya dengan narkoba. Dan susah sekali ya untuk mengurangi adiksi anak-anak itu terhadap HP gitu ya. Dan yang berikutnya adalah fake information. Nah, ini sering kita hadapi ya. Ada misalnya kemarin Trump aja, oh sudah sepakat gitu ya
dengan Iran itu kan dari social media. Ternyata kata Iran nggak pernah tuh ada kesepakatan gitu kan. Jadi memang mesti di counter terus gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bersosial media tentu ada etikanya. Apalagi kita memberikan informasi kesehatan, bio ya. Kita harus paham dulu nih etiket, etika, bioetik dan hukum di dalam kesehatan. Kita paham dulu, jangan nekat. Kemudian berikutnya kita harus sadar konsekuensinya gitu. Jadi berpikir dalam-dalam sebelum kita bersosmed di dalam kesehatan gitu ya. Sadar konsekuensi, tentukan motifnya, kenapa kita ingin posting gitu ya. Why gitu. Kenapa kita ingin posting? Kemudian pilih bentuk komunikasinya. Mau apa nih? Lewat Instagram kah, lewat TikTok kah, lewat apa gitu ya. YouTube kah gitu ya. Betul-betul dipikirkan. Kemudian pilih platformnya, tadi sudah saya sampaikan. Pilih target audiensnya siapa. Kemudian pilih topik dan tujuan. Untuk apa? Susun dan kemas konten. Dan sebelum kita blast begitu, dicek. Gitu. Jadi rethinkingnya tuh terus-terus gitu ya. Jangan berdasarkan emosi gitu ya. Nah tadi kita harus pengendalian emosi ya, dalam bersosial media pun. Ya. Oke. Nah, sebetulnya kode etik ini sudah diatur ya, kode etik mahasiswa itu telah diatur dalam Peraturan Senat Akademik Unpad nomor 6 tahun, bisa di ini ya, di tahun 2017 ya, nanti coba ya saya buka ya, bisa nggak ya? Nah, sudah tampak belum? Sudah tampak peraturan senatnya? Belum, dokter. Belum, Dok. Baru terlihatnya PDF aja, dok. Oh, baru Lambang terlihat ya. PDF. Cuman PDF aja. Coba ya, saya stop share dulu ya. Nah, apakah sekarang sudah tampak? Sudah, Dok. Sudah, Ya. dok. Oke, baiklah ya. Jadi ini sudah ada nih kode etik mahasiswa Unpad 2 tahun yang diterbitkan tahun 2017. Nanti silahkan bisa kalau mau nanti saya share apa namanya peraturannya. Nah, ini dia ya. Nanti akan saya tampilkan juga norma etik dan tujuannya. Kemudian banyak ada 15 ya. Hak mahasiswa juga ada, hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban mahasiswa juga ada di sini. Ini haknya, jadi silakan aja dibaca kewajibannya ya, terutama mentaati semua peraturan ya yang ada di lingkungan Unpad. Dan ini nih yang saya selalu tekankan pada mahasiswa saya adalah menjaga kewibawaan, martabat dan nama baik Unpad di dalam maupun di luar kampus. Gitu. Itu penting banget. Biar bagaimanapun nama Unpad itu adalah nama besar ya. Nanti yang lain, kemudian ini juga ada kewajiban mahasiswa terhadap diri sendiri tuh, ya. Nah, ini yang nomor 4 nih, yang saya highlight, menjunjung tinggi sifat beradab, gitu, ya. Itu tadi tuh etiket, etika ya, beradab. Kita tuh manusia beradab kan gitu ya. Kok masih keluar juga kata-kata binatang, mengecilkan teman kita gitu ya, dengan kata-kata dan sebagainya. Kemudian kewajiban Mas terhadap kebebasan dan suasana akademik, ini ada. Ini ya, yang tadi tuh self awareness tuh mawas diri nih, ya. Itu penting. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kewajiban mahasiswa terhadap universitas itu ada, silakan aja nanti dibaca. Kewajiban mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler, ya misalnya mengikuti kuliah,
hadir tepat waktu sesuai jadwal dan sebagainya ya. Kemudian ini nomor 5 nih. Nomor 6, menghormati dengan tulus terhadap mahasiswa lain. Kita tuh peernya ya. Mahasiswa teman kita nih ya, mau yang senior, yang junior, ayo dong menghormati, bukan harus hormat sampai nunduk-nunduk sampai ke bawah, enggak ya. Oke, kemudian ini bidang pendidikan, ada bidang penelitian juga ya. Tolong diselesaikan dengan baik. Kemudian pengabdian juga ada ya, kewajibannya gimana. Kemudian kewajiban mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler juga ada ya. Di bidang pendidikan, di bidang penelitian juga ya, macam-macam. Pengabdian juga ada. Kemudian ini juga ada tentang penata pelaksanaan penelitian dan kegiatan intra dan ekstra, ini juga ada aturannya ya. Banyak nih, harus tadi critical thinking ya. Kemudian ini nih nomor 5 juga, memperlakukan teman sejawat dengan santun ya. Udah ada nih dan egaliter gitu ya. Tapi kenapa gitu ya? Mungkin nggak pernah dibaca kali aturan ini ya. Apalagi nih, kemudian hubungan peneliti dengan dosen dan mitra ini juga sudah ada. Semua diatur nih. Plagiat juga nggak boleh ya. Kemudian publikasi juga sudah ada aturannya, wajibnya seperti apa. Nah, kemudian ini kewajiban yang terakhir mungkin ya, pelaksanaan kode etiknya bagaimana ya. Banyak sekali diatur ini, sampai berapa lembar ya tentang apa namanya kode etik mahasiswa. Jadi tolong dibaca gitu ya. Ya. Kemudian kalau melanggar ya ada sanksi. Jadi sanksi kode etik ya, sanksi etik ringan, sedang, berat, dan khusus gitu. Ini ada aturannya. Jadi kalau ringan tuh teguran lisan atau peringatan ringan secara tertulis. Kalau sedang itu eh, keras, peringatan keras secara tertulis, dan juga tidak boleh mengikuti kuliah atau ujian misalnya, jadi diskors ya. Kalau berat dianjurkan untuk pindah studi di perguruan lain atau diputus studikan, drop out ya, di out. Kemudian ada sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat. Kalau ketahuan ini ada nih presidennya plagiat ya, skorsing 1 tahun waktu itu ya. Kok apa namanya? Kok susah amat ya sekolah itu gitu kan? Kan kita mau sekolah mau tambah ilmu, tapi kenapa harus plagiat ya? Oke, itu adalah kode etik ya sebagai mahasiswa. Jadi tolong dipelajari dengan baik karena itu memberi arah kita ya, arah kita dalam menjalankan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ya, jadi acuan kita atau pagar-pagar kita deh yang menjaga kita agar sekolah kita berhasil, kita lulus gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya ke slide yang tadi. Nah, oke. Tadi asasnya ya, prinsip-prinsip yang dianut dalam kode etik mahasiswa. Nomor 1 itu jujur. Nah, ya, kita juga kalau membina hubungan dengan pasangan itu nomor 1 adalah jujur. Udah, jangan berbohong deh gitu. Ya, apalagi misalnya kalau kita sebagai dokter ya, maaf ya, yang magister maaf, yang dokter kita memalsukan rekam medis pasien misalnya gitu ya, supaya kita dianggap oh bagus pasiennya jadi nggak ada masalah gitu pas laporan misalnya. Untuk apa? Untuk apa? Kalau ketahuan berbohong kan lebih parah ya nanti ya. Ikhlas dalam melakukan pendidikan. Ingat pada waktu kita tujuan kita mendaftar teh untuk apa gitu kan ya. Jadi segala tugas ya dijalankanlah dengan baik gitu ya. Termasuk yang magister gitu ya. Kita teh ngapain sih sekolah gitu ya. Jadi apapun tugasnya ya, tugas akademik tentunya ya, penelitian dan pengabdian ya jalankan aja gitu ya. Kalau kita ikhlas menjalankan apa sekolahnya jadi gampang. Kita keteladanan loh, role model kita itu. Apalagi ini pasca sarjana. Kita itu menjadi teladan bagi adik-adik kita.
baik di rumah, adik-adik di rumah maupun adik-adik sesama apa namanya mahasiswa ya, role model kita itu. Gitu. Ya sok atuh berperilaku ya yang santun ya, yang beretika. Jangan memberikan contoh yang jelek. Gitu. Apalagi udahlah pasiennya susah, ini aja umpetin misalnya gitu. Gimana sih? Jadi itu turun temurun. Makanya perundungan itu nggak selesai-selesai gitu ya. Karena role modelnya itu yang memberi contoh diikuti oleh adik-adiknya gitu. Nanti adiknya naik tingkat, ya begitu lagi ya. Jadi keteladadannya kurang tepat ya, bukan memberi contoh yang baik, malah contoh yang tidak baik. Keadilan gitu ya. Kita harus bisa gimana nih supaya kita bisa bersifat adil ya, tidak membeda-bedakan satu pasien satu dengan yang lain. Kepeloporan, jadi inovasi ya. Hok atuh ya, kita berkreasi. Daya juang kita, resilience kita gimana ya. Sekolah ini yang capek, mau gimana tuh ya, kalau nggak mau capek ya sekolah, jangan sekolah. Tapi kalau diem juga kan capek ya, diem di rumah 24 jam udah nggak tahan ya. Kesetaraan, sederajatan. Jadi semua itu di mata apa Unpad, di mata Allah tuh sama gitu kan ya. Sama kita. Senior junior tuh nggak ada sebetulnya. Itu mah hanya perbedaan lebih dulu masuk punya ilmunya lebih banyak gitu. Sama setelah kita manusia, sama-sama manusia gitu. Ya. Keterbukaan gitu ya. Jadi kita selalu harus apa namanya open minded gitu ya. Jangan menyimpan hal-hal yang apa namanya yang kurang baik. Ya kita open aja gitu ya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Demokratis ya jelas. Jadi berpendapat, kita menghargai pendapat orang lain, apa namanya selalu melakukan kesepakatan kalau dibutuhkan gitu ya. Menghargai, jangan kamu mah nggak bisa gitu lah, bukan begitu. Mungkin dia punya pendapat lain, dia baca buku lain kan, ayo kita diskusi. Profesional ya, jadi sesuai dengan melakukan tindakan sesuai dengan profesi kita ya. Jadi kalau kita sebagai calon magister ya berperilakulah sebagai calon magister gitu ya. Udah lagi nggak perlu disuapin, harus berpikir kritis gitu ya. Self apa namanya, belajar sendiri gitu ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau untuk calon spesialis residen, ya kamu tuh udah dokter gitu ya. Sok atuh gitu ya. Apa namanya? Berperilakulah sebagai seorang dokter gitu ya. Jadi contoh saya pernah dapat nih kasus, aduh ini teh dokter ya ampun, dokter calon spesialis residen semester 2 masa memasukkan apa namanya bekas suntik di kantong bajunya yang berdarah-darah itu apa sih gitu ya. Kamu tuh belajar patient safety sama PPI enggak gitu kan ya? Kan kita selalu patient safety dan PPI ya, kalau sebagai seorang dokter. Jangan sampai pasien itu terkena sesuatu dan kita juga, dan pencegahan infeksi ya, penanggung. Masa spade itu apa? Siring yang udah bekas suntik itu yang masih ada darah, masukin ke kantong baju, coba. Ke Snelly-nya yang benar aja. Nah, berarti dia nggak profesional gitu ya. Sok atuh bekerja sesuai SOP gitu ya. Kalau tugasnya ini ya ikutin SOP-nya, jangan ngarang-ngarang SOP-nya gitu. Kemudian kreatif, ya jelas ya karena kita intelektual. Sok gimana misalnya cara kalau kita atau kita melakukan penelitian yang ada apa nama novelty-nya ya, kreatif atau menciptakan alat misalnya atau apa, ya kreativitasnya gimana. Kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan kita gitu ya atau studi kita gitu ya. Jangan aduh nggak sempet nih ngerjain, nyuruh orang, bayar orang gitu ya. Gimana sih? Kamu teh sekolah. Kalau semua dikerjain orang lain, kamu nggak dapat ilmu apa-apa, gitu ya. Kemudian taat hukum jelas, jadi sudah ada aturannya di Unpad dan juga peraturan-peraturan yang apa berhubungan dengan pendidikan maupun tentang kesehatan ya kalau di kita. Kemudian cinta lingkungan, jadi selalu memperhatikan lingkungan kita. Very simple sih sebetulnya tentang kebersihan aja ya. Ya mulai dengan kebersihan diri ya, Li ya. Tampilan kita tuh jangan tadi tuh acak-acakan, rambut dan sebagainya ya. Self respect gitu. Dan tentu kemajuan berkelanjutan. Jadi ilmu itu tidak berhenti di satu titik. Dia terus berubah, berubah gitu. Ya tentu belajar sepanjang hayat.
Nah, ini adalah asas yang dianut oleh Unpad dalam menyusun kode etik mahasiswa. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya lanjut ke etik penelitian? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita tentu di dalam nempuh studi ini ada tugas akhir, kan gitu ya. Apapun lah itu. Tugas akhir itu tentu harus disusun secara akademis, ya, bukan sekedar kayak apa ya, berita di koran gitu ya. Semua itu harus ada dasar ilmunya. Nah, salah satunya adalah kita melakukan suatu penelitian. Penelitian itu apa sih? Mungkin udah pada tahu ya, tapi saya hanya mengingatkan kembali. Cara penemuan kebenaran. Itu ya. Saya punya satu mahasiswa nih. Aduh, penelitiannya maaf agak kacau. Terus saya cuma nanya aja. Kamu teh meneliti mau cari kebenaran atau pembenaran? Jawabnya yang seharusnya apa kira-kira? Kebenaran, Dok. Kebenaran. Karena kita mencari pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Kalau pembenaran, ya, pembenaran itu nanti kita ngarang gitu, tau nggak? Ah, supaya ada hubungan gitu, bermakna kita ubah datanya. Supaya, oh ternyata ada hubungan antara faktor ini dengan faktor ini. Itu pembenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu etik penelitian itu apa? Tadi sudah disampaikan, gitu ya. Etik itu disiplin ilmu yang mempelajari baik atau buruknya perilaku manusia, gitu. Nah, karena ini urusannya penelitian, tentu dalam hal apa? Menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran. Jadi bukan pembenaran. Gitu ya. Jadi etik penelitian itu adalah suatu disiplin ilmu yang menilai atau mempelajari baik atau buruknya perilaku manusia dalam menemukan kebenaran. Gitu ya. Tentu secara ilmiah. Nah, ini adalah sekilas sejarah ya etika penelitian kesehatan. Saya rasa kalian juga harus tahu ya. Jadi sebetulnya udah lama banget ya. Udah ada sumpah dokter nih sebetulnya. Ya, waktu zaman Hindu dan di Cina sebetulnya. 1500 sebelum Masehi, kebayang nggak? Kemudian ada Hippocrates ya. Hippocrates tuh pegangan kita nih di kesehatan. Primum non nocere, do not harm, katanya gitu ya. Do not harm. Kemudian kita pecah Perang Dunia Kedua ya, di mana para tawanan itu dilakukan uji coba klinis tanpa adanya, kadang-kadang nggak ada anestesi ya, langsung ibu hamil yang mereka pengen tahu ada apa sih di dalam tuh ya, di bayi itu kayak apa, langsung dibedah tanpa anestesi ya, sehingga keluarlah Nuremberg Code yang terkenal dengan adanya persetujuan sebelum tindakan ya, atau informed consent. Dan itu terus sampai akhirnya ada bagaimana kesini ini adalah untuk penelitian, ya, terutama penelitian penelitian klinis sampai terbuat adanya panduan, ya. Nah, ini juga udah ada nih di dalam kode etik penelitian yang tadi saya tampilkan, ya. Jadi kita harus berpikir analitis, kritis, kreatif, dan jujur, objektif, gitu ya. Jujur, objektif, mencari kebenaran, gitu ya. Mencari kebenaran, gitu, ya. Bukan pembenaran. Dan juga yang lainnya, dan yang menurut saya paling penting adalah kita menghormati dan menghargai subjek penelitian kita. Kalau subjek itu orang ya, manusia yang kita pakai dalam penelitian kita gitu. Baik manusia maupun hewan. Hewan juga kita harus respect ya. Dia mengorbankan tubuhnya untuk ilmu pengetahuan kan. Makanya sekarang yang untuk kosmetik-kosmetik ya, kosmetik-kosmetik branded itu udah tidak lagi menggunakan hewan coba.
Karena ternyata banyak hewan-hewan yang menderita karena itu ya, monyet segala macam. Tuh kosmetik tuh skincare itu pakai ke monyet dulu tuh ya. Sekarang udah nggak. Biasanya suka ditulis tuh di skincare tidak menggunakan hewan coba dalam riset gitu ya. Nah, eh, harus bersifat ilmiah tadi kan? Etik penelitian itu bersifat ilmiah dan fakta diperoleh secara objektif, bukan kita ngarang-ngarang. Ya, itu penting. Ada plagiat juga apa tadi sudah saya sampaikan, nggak boleh copy apa copy apa namanya hasil penelitian karena ilmiah sendiri atau orang lain ya. Kalau mau di quotes gitu ya, ada keterangannya, pakai quote, quote in quote ya. Nah, jadi prinsip umum dari etika penelitian adalah respect for person. Tadi kita harus menghormati subjek penelitian kita, baik manusia maupun hewan. Apakah ada keuntungan? Beneficence. Jadi tadi do not harm itu ya dari Hippocrates. Non maleficence tidak boleh do not harm juga dan adil. Jadi adil itu tidak boleh kita membeda-bedakan ya antara ras misalnya, nggak boleh ya. Atau oh antara pasien JKN dengan non JKN misalnya, nggak boleh. Ya. Nah, respect for person tuh ini. Jadi pasien-pasien kita atau siapalah responden kita mungkin yang magister itu kita menghormati karena tanpa mereka, tanpa responden kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Sama kita kepada pasien. Kita harus menghormati. Kita jadi dokter ini karena ada pasien. Kita menjadi bidan misalnya, ya karena kita punya pasien untuk apa? Ibu hamil, ibu melahirkan gitu ya. Kalau nggak ada mereka, sepinter-pinter kita, ya kita nggak akan bisa terampil, kita nggak bisa eksis gitu ya. Kemudian otonomi. Jadi dalam penelitian itu udah tanda tangan nih, tanda tangan setuju, tapi tiba-tiba saya udah nggak mau nerusin lah gitu ya, boleh berhenti. Ya, jadi si subjek ini boleh menentukan sendiri untuk berhenti atau terus. Dan dia juga berhak mendapatkan informasi penelitian tersebut. Gitu ya. Kemudian tentu melindungi subjek rentan atas penyalahgunaan dan kerugian. Ya, jadi ada penelitian-penelitian yang mungkin bisa membahayakan pasien ya. Nah, itu gimana tuh? Itu pertimbangan etiknya banyak banget. Kalau saya tidak lakukan penelitian ini, misalnya banyak pasien yang tidak akan tertolong. Tapi kalau saya lakukan, kemungkinan si respondennya bisa terjadi komplikasi misalnya ya. Nah, itu pertimbangan etiknya luar biasa. Jadi ada dilema etik nanti ya. Kemudian pentingnya persetujuan setelah penjelasan. Jadi bukan gini, oh sok atuh tanda tangan gitu, bukan begitu. Kita jelaskan dulu penelitian kita. Sejelas-jelasnya, tentu dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh si subjek tersebut, ya. Jadi sukarela ya dan sebagainya. Tidak ada pemaksaan, apalagi diiming-iming duit misalnya, nggak boleh, ya. Dan ini juga penting nih, kalau terjadi sesuatu, kita sudah punya upaya untuk meminimalisir risiko dan bahaya. Ya misalnya, oh dikasih obat ini dia bisa koma misalnya, ya kita siapkan ICU misalnya dan peralatan dan sebagainya gitu ya. Peneliti wajib qualified di bidangnya. Jadi nggak bisa coba-coba gitu ya, nggak bisa. Harus kualifikasinya apa gitu. Ya, jadi harus yang qualified. Nah, kemudian yang aspek yang kedua dan ketiga yaitu beneficence dan non-maleficence biasanya berendeng ya. Jadi berbuat baik tidak merugikan, do not harm, ya jangan kita sengaja melakukan sesuatu ya dalam penelitian ini ya sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Kemudian risikonya ini harus wajar dibandingkan manfaat. Kemudian jangan lupa desain penelitiannya kita tentu harus ada protokol risetnya sendiri. Dan yang penting adalah peneliti mampu melaksanakan penelitian dan mampu menjaga kesejahteraan subjeknya gitu ya. Jadi qualified ya, harus qualified juga gitu. Nah, ini contoh pada waktu Perang Dunia Kedua di mana para tawanan itu dilakukan percobaannya terkenal sekali nih dokter ya, Joseph Mengele namanya. Itu ya ini contoh yang pertama ini misalnya ini untuk melihat apa namanya
Orang dinaikin ke tinggi terus dijatuhin ya. Ini untuk pesawat terbang tanpa adanya persetujuan. Ya matilah. Ya ini juga. Ini bayi ya, bayi nih. Ibu hamil dibuka aja tuh. Jadi waktu Mengele ya, waktu Perang Dunia Kedua. Ini spinal nih, cobaan spinal ya lanjut aja langsung gitu. Ya, tapi dengan di satu sisi ini sadistis banget sehingga keluarlah Nuremberg Code itu untuk informed consent. Namun dari sini Jerman punya buku anatomi ya yang lengkap sekali ada. Saya masih punya tuh 2 buku ya, Spalterhof namanya. Itu lengkap banget. Ya, jadi mungkin kalau kalian mungkin udah nggak punya kali ya buku itu. Biasanya Grey's Anatomy yang gitu-gitu. Kalau saya masih punya Spalterhof, masih dalam bahasa apa yang asli itu gambarnya lengkap banget. Ya ini karena Perang Dunia Kedua ini. Ya, oke. Justice nih. Justice ini yang keempat aspek etik penelitian adalah memperlakukan subjek dengan baik. Ya, jadi nggak boleh munafik ya. Kalau kita butuh manis di depan subjek, tapi kalau nggak butuh si pasien lewat di depan kita aja nggak disapa ya. Kemudian juga apa? Kita harus tahu benar bahwa penelitian yang kita lakukan tuh memang banyak manfaatnya gitu. Ya. Dan kita juga harus yakin bahwa benar tadi itu manfaatnya itu benar-benar memang bermanfaat gitu. Kalau banyak kerugiannya bisa dibenarkan bila ada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat di tempat subjek asal. Jadi memang tidak segampang itu ya melakukan penelitian. Jadi betul-betul kita harus pikirkan terutama dari segi keempat aspek ini ya. Nah, sekarang peran peneliti nih. Peran peneliti ada 2 ya, kriteria persetujuan tadi sudah disampaikan dan kriteria kepatutan. Nah, kepatutannya itu patut nggak sih penelitiannya atau penelitinya patut nggak? Sama ya diulang-ulang terus. Ada wawasan baru, novelty, ya, gitu ya. Jadi hati-hati, kita ingin mencari kebenaran bukan pembenaran, ya. Karena wawasan baru ini, novelty ini memang nggak ada cara lain. Manfaatnya lebih besar dari risiko. Kemudian kita juga kepentingan manusia di atas kepentingan ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya pengen tahu terus kita mengorbankan subjek. Jangan lupa adalah prinsip ilmiah harus dipegang, protokol penelitiannya harus dipegang, dan ada izin komisi etik. Ya, jadi sebetulnya bukan izin sebetulnya, persetujuan dari komisi etik. Jadi ini seringkali nih mahasiswa saya mengatakan, ya izin dari komisi etik, bukan izin, tapi clearance, persetujuan dari komisi etik. Kenapa harus ada persetujuan dari komite etik? Karena dari komite etik itu dikaji apakah protokol penelitian atau penelitian yang Anda lakukan itu tidak melanggar etik gitu aja. Jadi bisa bolak-balik kan? Oh lama kalau ke Unpad minta apa namanya? Minta persetujuan etik. Ya iyalah lama. Dilihat dulu dong kualitas dokumen yang kalian masukkan, yang submit ya. Apakah udah sesuai dengan template-nya? Kemudian isinya udah oke gitu ya. Lama itu bisa bolak-balik. Dan ini kejadian, ada salah satu residen memalsukan tanda tangan ethical clearance. Coba bayangin. Ketahuan lagi. Ketahuan. Karena begitu dicek, nggak ada nomor surat ini. Gitu ya, nomor ethical clearance. Jadi sampai segitu desperate-nya ya, para residen ini, ada apa sih? Kok mau buru-buru gitu ya? Santai aja ya, kalau memang udah waktunya keluar, persetujuannya pasti keluar gitu ya. Kalau tidak melanggar etik. Itu sampai memalsukan, akhirnya diskor 1 tahun ya. Kemudian peneliti harus berkualitas, harus qualified. Nah, kemudian terutama dengan subjek manusia nih ya, bisa dilihat di sini kita harus qualified, bertanggung jawab penuh terhadap subjek. Kalau terjadi sesuatu, kita yang harus menyelesaikan gitu ya. Kemudian juga integritas, privacy, jangan lupa. Nah, kemudian penderitaan fisik dan psikis harus dibatasi. Ya, hati-hati. Kita benar-benar harus integritas ya terhadap subjek. Kemudian pencegahan maksimal terhadap kerugian, kecacatan dan kematian. Penelitian harus segera dihentikan bila subjek ada komplikasi misalnya. Atau ya begitu dikasih obat tiba-tiba ada reaksi misalnya gitu ya.
shock anafilaktik misalnya, atau apa, ada rash atau apa, kita hentikan. Gitu ya. Ini maaf kurang diketik ya. Nah, kriteria persetujuan sudah yakin, sudah pada tahu ya. Jadi ada kriterianya, silakan aja dipelajari ya nanti. Nah, jadi tadi sudah kan integritas tadi peneliti. Jadi sebetulnya integritas peneliti ini, tanggung jawab ini itu ada macam-macam atau yang harus dipenuhi. Bukan hanya masalah penelitiannya, masalah inform consent-nya aja. Jadi integritas etik ya, tapi juga ada integritas akademisnya, integritas selama penelitian, dan integritas sesudah penelitian. Jadi tidak berhenti hanya pada penelitian aja. Kalau sudah mau diapain? Kita laporkan kan? Ya, kita laporkan. Lapornya mau gimana nih gitu ya? Mau lewat apa namanya? Lewat jurnal atau lewat apa terserah ya. Tapi jangan sampai terjadi plagiarisme dan sebagainya. Ya. Jadi integritas keempat ini kita harus perhatikan. Jadi bukan sekedar meneliti lah dan memenuhi tugas akhir, persyaratan untuk menjadi apa master itu harus ada tesis misalnya. Ya udah, enggak. Tapi ingat integritas etik yang tadi saya sampaikan ada 4 aspek tadi. Nanti kita bicarakan integritas akademis, kemudian selama penelitian tadi ya, do not harm, kemudian sesudah penelitian, ya. Nah, ini 5 pilarnya untuk integritas akademis. Jujur, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Gitu ya. Bisa dipercaya hasilnya, gitu ya. Trust, fairness, adil pada subjek gitu ya. Harus adil ya. Respect pada subjek, pada manusia ini harus respect. Jangan kalau butuh manis kitanya, tapi kalau nggak butuh, diacuhin. Dan responsible. Jadi kita bertanggung jawab penuh atas penelitian kita. Apa yang kita tulis itu kita harus bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi 5 hal, 5 pilar dalam integritas akademis. Ini harus dipegang teguh. Gitu ya. Kalau saya terutama jujur ini ya. Kalau memang nggak ada pasiennya, ya udah bilang lapor ya ke pembimbingnya. Atau jumlah sampel misalnya 100, tapi cuma ada 50, ya jujur aja. Jangan mencari-cari sendiri gitu ya. Ngarang gitu ya. Untuk apa ya? Nah, sekarang bridge apa ya? Bridge itu pelanggaran ya terhadap integritas akademis. Nah, yang pertama adalah AI nih. Sekarang sudah banyak penggunaan AI. Ya, kita bikin makalah juga pakai AI bisa. Nggak, sebetulnya nggak apa-apa sih. Kita udah punya aturan nih dari Kementerian Dikbudnya udah ada. Nanti tinggal dibaca aja. Yang penting kita memberitahu bahwa kita menggunakan AI ini untuk apa. Ya, untuk apa? Biasanya sih untuk narasi gitu boleh, tapi kalau untuk mengolah data nggak boleh. Apalagi mengumpulkan data, ngarang ya. Bikin yang 50 sampel tadi tuh ngarang, AI suruh bikin, tolong dong bikinin 50 sampel dengan sebaran segini misalnya, itu nggak boleh. Ya ini ada aturannya dari kementerian. Kemudian plagiarism. Jadi plagiarism itu adalah kita menggunakan ide, data, kata-kata atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang jelas. Jadi kita tidak citasi referensinya, atau misalnya kalau kalimat kita persis dengan sumber awalnya, kita pakai quote in quote. Atau kalau nggak mau persis, kita harus paraphrasing namanya. Ya, kita mengaku itu sebagai milik kita gitu, itu plagiarism. Plagiarism bisa auto plagiarism. Kita mengutip kata-kata kita sendiri, misalnya di penelitian lain, itu juga plagiarism. Jadi kita pakai quote in quote atau kita melakukan paraphrasing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah falsification. Nah, ini dia nih, kita tidak jujur ya, memanipulasi, mengubah, atau memodifikasi data penelitian. Jadi setelah di run SPSS, ternyata tidak signifikan hubungan antara faktor A dan faktor B misalnya. Aduh, saya takut dimarahin pembimbing nih gitu ya. Kita mengubah data itu. Ya, yang udah ada kita ubah sehingga terjadi signifikan.
Ingat, kita itu mencari kebenaran bukan pembenaran. Karena hasil dari penelitian itu kita pakai untuk rekomendasi nantinya. Kebayang nggak kalau palsu ya gitu ya. Sehingga falsification ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenar. Kemudian fabrication. Fabrikasi jadi kayak pabrik ya. Yang tadi itu kita butuh 100 sampel, cuman ada 50. Yang 50 kita buat. Gitu. Jadi informasi yang tidak ada kita adakan. Gitu. Ya untuk apa capek-capek ya? Ya itu nanti kita pakai cuman ada 50 mau ditunggu sampai kapan juga. Cuman ada 50 sampel ya kita masukkan aja dalam keterbatasan penelitian kan bisa. Jadi jujur itu penting ya, jujur itu penting. Nah ini integritas akademis itu sudah ada. Saya keluar dulu ya. Hmm, sebentar. Nah, ini sudah ada nih peraturan rektor yang terbaru nih nomor 8 tahun 2025. Jadi nanti dilihat aja kapan kita boleh menggunakan AI ya. Sini ada nih di dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian tuh ya. Nah, ini sudah ada nih ruang lingkupnya bagi dosen bisa, bagi mahasiswa ya. Ini contoh misalnya kalau dosen membantu mengembangkan kurikulum dan sebagainya ya, umpan balik untuk penilaian mahasiswa. Kemudian oleh mahasiswa ini membantu mencari acuan sumber bacaan, bantu ide penulisan, presentasi multimedia, memahami pembelajaran, menghasilkan materi, penyuntingan atau paraphrasing teks bisa boleh ya. Itu ini sudah ada nih di sini. Apalagi ya? Batas penggunaannya dapat menggunakan mahasiswa nih untuk mendukung penyelesaian tugas dan proyek akademik tertentu katanya. Dan jenis tugas dan proyek yang diperbolehkan harus ditentukan oleh dosen pengampunya gitu ya. Jadi dosen itu punya hak untuk menentukan kapan boleh dipakai AI atau enggak. Ya, ini ada nih. Nah, ini dia. Penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran dilarang untuk menggunakan bla 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 tugas ujian individu, kelompok yang bersifat tertutup, menghasilkan karya penuh, nih ya, mengubah data atau hasil penelitian yang tidak sesuai dengan data atau yang lain. Nah, kalau mahasiswa mau menggunakan teknologi ini, maka wajib melaporkan metode dan teknologi AI yang digunakan dalam penelitian. Gitu ya. Jadi udah ada aturannya nih, semua tentang penggunaan AI ya. Itu kayaknya. Ini ada sanksi juga ya. Oke, baiklah. Oke, itu sudah ada peraturannya, jadi tolong nanti dibaca saja. Kemudian, bentar ya, sedikit lagi. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya adalah etik ya, dengan penggunaan etik. Sorry, sebentar. Nah, dalam berbagai penelitian. Ya, jadi ada kalau genetika hati-hati kerahasiaan. Kalau sel punca sekarang sudah banyak ya, hati-hati tapi biayanya mahal banget. Epidemiologi juga ada aturannya, nanti bisa tinggal dibaca aja itu pedoman-pedomannya ada di Komisi Etik ya.
Untuk hewan coba nih, kalau ada yang menggunakan hewan coba jangan lupa 3R dan 5F. Jadi replacement, reduction, and refinement dan 5F. Jadi ini untuk kesejahteraan daripada binatang. Ada ini ya. Freedom from hunger and thirst, freedom for discomfort, freedom from pain and injury, freedom to express normal behavior, dan freedom from fear and distress ya. Pemanfaatan bahan biologi tersimpan BBT misalnya spesimen dari PA atau apa darah atau apa dari apa namanya clean pad, nah itu tentu ya. Kita harus juga merespek orangnya yang masih hidup atau yang meninggal dan kita menggunakan bahan biologi tersimpan ini. Untuk uji klinik mungkin kalian tidak melakukan ya, tapi ini ada 4 fase yang harus diterapkan gitu ya. Nggak bisa langsung ada obat tertentu langsung aja dipakai, gitu. Tapi ada 4 fase ya. Nah, baik, ini akhir dari slide saya. Jadi jangan lupa bahwa tugas kita sebagai magister atau doktor ataupun apa spesialis itu untuk membantu, gitu ya, membantu orang, ya, ya minimal do not harm lah gitu. Ya, dalam melakukan berperilaku, ingat kita punya etiket, etika dan hukum. Mahasiswa sudah punya etiketnya sendiri, etika, kode etiknya sendiri. Dalam penelitian pun demikian. Ya, karena kita sekolah, kita di lingkungan akademis gitu ya. Terus juga ingat dalam pendidikan kita di Unpad itu tidak lagi disuapin oleh dosennya atau konsulennya, tapi harus self-directing learning. Ya, sesuai kebutuhan kalian. Ya, mudah-mudahan kalian tahu kebutuhannya apa. Nggak bisa pilih-pilih, saya nggak mau belajar itu, misalnya saya mau belajar ini. Ya nggak bisa. Kita kurikulumnya seperti ini. Penguasaan dari kurikulum ya kamu bisa lihat, oh kalau ini saya udah kuasai, ya udah tinggal tutup mata lah istilahnya. Tapi yang ini saya belum kuasai. Nah, saya cari ya ilmunya apa gitu ya. Kalau perlu saya tanya kepada dosen saya atau konsulen saya gitu. Ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mangga, silakan kalau ada yang ingin berpendapat atau bertanya. Mangga, kalau tidak ada ya. Saya akhiri nih. Jangan lupa ini absen ya, absensi ya. Jangan lupa Baik, mengisi absensi. dokter. Baik, kita akan ketemu minggu depan dengan topik Mendeley dan Turnitin gitu. Ya, baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih dok. warahmatullahi Selamat. Terima kasih, Terima kasih, dok. Dok. Terima kasih dok.